Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ngobrol milenial. Kita juga lagi bareng sama teman-teman milenial ya Mas Dono ya. Betul. Ada Mas Dono. Kemudian ada Mas Ardi dan juga Mas Agus. Ini RA dan AR ya. Ini Respati Ardi dan Agus Rianto. Ini era yang luar biasa Mas Dono dan kawan-kawan. Mereka berdua adalah calon ketua umum KNPI, DPD KNPI Kota Surakarta, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi mereka menjadi payung kawan-kawan organisasi kemudaan. Kita enaknya lepas masker aja, insya Allah kita bisa ini ya, bisa lebih nyaman, bisa lebih dikenal sama teman-teman yang lain ya. Dengan protokol ya Mas. Sesuai tetap dengan protokol, kita tetap jaga jarak. Baik teman-teman semuanya, kita akan lihat ini nanti beliau berdua ini kira-kira ya, kita kan pengen tahu nih, pengen ngerti visi misinya ke depan untuk teman-teman pemuda di Kota Solo itu apa, dan tentu kita punya harapan besar buat mereka sebagai wakil kita di komite untuk kemudian memperjuangkan, karena di SB Solo Bersimfoni itu kemarin kita juga sudah ikut mengawal adanya perwali kepemudaan, dan kita hari ini juga sedang memperjuangkan untuk Raperda Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah. Dan ini besar harapan kita Solo Bersimfoni bisa bersinergi dengan KNPI ke depan, dengan kita hadirkan beliau-beliau ini menjadi narasumber kita buat kita ngobrol bareng. Karena kita pengen ngerti nih, insya Allah nanti bisa bersinergi, kerja bersama untuk punya kegiatan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Itu harapan kita. Dan Mas Dono, wah ini Mas Dono, saya ini tahun 2007 ya Mas ya. Kita menghidupkan kembali KNPI yang lama, kemudian kita hidup dan sekarang sudah 2021 artinya sudah hampir berapa tahun ya? 13 tahun. 14 tahun. Dan harapan kita untuk teman-teman pemuda yang luar biasa ini ya, Mas Agus Rianto dan Respati Ardi, AR dan RA. Ini eranya luar biasa, calonnya dua huruf, AR dan RA. Ya, mantap. Dan Mas Dono mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman ya tentunya. Oke, silakan. Baik, Mas Peng, Mas Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ngomel, sahabat ngomel Solo Bersimfoni dimanapun berada. Tadi seperti yang disampaikan Mas Peng tadi, AR dan RA. Jadi kenapa kemudian ini menjadi sangat penting ini untuk teman-teman milenial yang kemudian bisa melihat podcastnya SB ini Mas Peng, karena mungkin teman-teman yang kalau kita lihat gitu ya, anak-anak SMA dan lain sebagainya itu nggak ngerti apa itu KNPI. Nah itu, nah terus kemudian OKP, itu ya belum ngerti juga mungkin kira-kira lah. Mungkin ini Mas Beng, malah justru kita pengen tahu dulu pemahaman Mas Ardi dan Mas Agus tentang KNPI itu seperti apa. Nah itu kira-kira, dan kemudian nanti baru kita diskusi yang lain. Oh iya, Mas Dono, perlu juga saya sampaikan, beliau berdua ini juga pengurus KNPI ini. Iya, perlu disosialisasikan juga. Teman-teman yang lain nggak tahu apa itu KNPI, kemudian dari OKP-nya begitu ya. Dan karena beliau-beliau ini adalah pengurus lama, tentu sudah banyak tahu nih. Kita coba dengar dari mereka berdua. Ini urut abjad aja dulu ya. Mas Agus Rianto. Silakan Mas Agus. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Kawan-kawan, Bung, Ketum, Mas Gage dan juga Mas Dono, sahabat saya juga Respati Ardi. Terima kasih untuk KNPI. Mungkin beberapa orang itu masih belum tahu ya. Jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia itu organisasi payung berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda di Kota Solo, kalau kita ngomong DPD Kota Solo. Jadi intinya itu sebagai payung, komite, tempat berhimpunnya anggotanya bukan personal, tetapi mereka yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan pemuda. Seperti itu, Bung, untuk kita sendiri. Mungkin banyak juga OKP yang biasanya secara legalitas mereka punya struktur baik di nasional, daerah, di provinsi sampai
level kota atau Kabupaten kota. Dan mereka berhimpun. Nah, secara hierarki sendiri KNPI di level pusat ada, DPP KNPI, di provinsi juga ada. Mereka juga organisasi yang berhimpun adalah di level masing-masing. Mungkin itu, Bung. Ya. Baik. Luar biasa Mas Agus. Wah, ini kok kebetulan ininya sama ya. Wah. Pinter ngomong. Ya pinter ngomong. Ya, kocok-motonan juga. Nanti Mas Adi jangan ngomong wah sudah salah poin. Dan tentu ini yang kemudian pengetahuan ini menjadi knowledge buat kawan-kawan yang istilahnya kalau punya organisasi kepemudaan bisa gabung ya kalau levelnya di dalam kongres KNPI ya dia masuk berhimpun ya tentu bisa, tetapi kalau masih organisasinya masih lokal ya secara personalnya mungkin bisa terlibat menjadi pengurus di KNPI tetapi secara organisasinya tidak bisa ya. Mungkin Mas Ardi? Ya, terima kasih Mas Bambang. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih seluruh persimulan untuk memfasilitasi kita berdua. Saya dan Mas Agus Rianto bisa berdiskusi di sini untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi terima kasih Ketum Mas Bambang Gage dan terima kasih Mas Dono selaku senior kita di KNPI. Kalau kita bicara KNPI, saya mengingat betul dulu waktu dibentuk dari saya masuk mulai kepengurusan Mas Heru Prabu. Jadi saya 10 tahun di KNPI, saya bermula nggak tahu KNPI itu apa, cuman memori waktu kecil aja KNPI itu mesti menghuni politik gitu Mas. Karena dulu KNPI memang seperti kawah canda di mukanya teman-teman legislator sebelum masuk ke legislator pasti itu masuk di KNPI. Semangatnya adalah teman-teman pergerakan OKP dulu yang menggagas arah bangsa akhirnya dikumpulkan jadi satu kesatuan di dalam komite di KNPI ini. Jadi kalau kita teman-teman mungkin apalagi teman-teman milenial ya saya rasa pasti hampir nggak tahu itu apa KNPI. Kalau kita bicara komite itu berarti itu memang isinya di dalam itu adalah kumpulan-kumpulan OKP. Kalau kita analogikan yang memudahkan pasti masyarakat tahu KONI, Komite Olahraga Nasional yang diisi oleh cabur-cabur olahraga. Kalau ini jangan salah, pentingnya berorganisasi itu bisa berasal dari OKP masing-masing. Mungkin dari teman-teman pelajar di sini nantinya kalau akan melanjutkan jenjang pendidikan ke mahasiswa, itu pasti ada organisasi kemahasiswaan yang nantinya akan berhimpun di KNPI. Jadi KNPI ini sebagai betul yang dikatakan kawan saya Mas Agus Rianto adalah payung ya, memang di sini adalah wadah bersama teman-teman OKP untuk meleburkan sehingga ada menciptakan satu visi bersama yang berguna untuk menyuarakan untuk suara kepemudaan. Begitu sih Mas Bang. Jadi KNPI ini intinya tempat-tempat ngumpul OKP. Jadi itu ya bahasa sederhananya. Kalau kita kan era kolaborasi, kalau sekarang kita baru ngomong sekarang kolaborasi, sebenarnya penggagas bangsa zaman dulu sudah ada namanya komite kolaborasi. Bahasa kerennya sekarang kolaps, kalau dulu komite bahasa lawasnya konvensional. Gitu sih Mas, mungkin teman-teman bisa diserap gitu loh. Bahasanya kolab OKP itu ya di KNPI ini. Gitu. Betul. Jadi saya menggarisbawahi tentang kolaborasi tadi. Jadi ada suatu gagasan baru mengenai yang sekarang ini kata Pak Presiden kan ada yang namanya era persaingan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi di dalam dunia persaingan yang sangat luar biasa itu bagaimana kita menjadi sebuah bangsa, kita harus memaknai kolaborasi itu menjadi sebagai suatu bentuk dari persaingan yang baru. Jadi menarik. Jadi cara ketika sekarang kita berhadapan dengan calon ketua umum KNPI Solo ke depan gitu ya. Tadi Mas Ardi mengatakan kolaborasi berarti kita harapkan nanti berdua ini siapapun yang jadi itu tetap walaupun ini sekarang bersaing karena apa? Karena yang namanya kolaborasi itu ternyata adalah persaingan bentuk dari persaingan yang baru. Dari konsep dari persaingan yang baru. Jadi bukan kemudian konsep yang dulu kan persaingan harus antem-anteman ini. Nah, kalau sekarang persaingan itu adalah berkolaborasi supaya Indonesia ke depan maju dan tadi sesuai dengan banyak yang mengatakan 100 tahun Indonesia merdeka ini kan 2045 insya Allah
harus kita siapkan betul-betul Mas, dan ini memang betul kita mengundang Mas Ardi dan Mas Agus untuk berdiskusi pada hari ini. Nggih. Mungkin monggo Mas Beng. Ya, tentu saya juga pengen tahu Mas. Nggih. Ke depan. Wah. Jadi beliau berdua ini future ya. Kalau sudah kita itu sudah punya kepala daerah anak muda. Wali kota kita muda sekali Mas Gibran. Iya. Mas Gibran itu dulu pengurus KNPI juga, wakil sekretaris. Saya juga wakil sekretaris sama-sama dengan beliau. Waktu sekretarisnya zaman Mas Heru Suprabu. Nggih. Sekretarisnya ada Mas Arif Nugroho Arif Harmawan. Iya. Ya, itu kami sama-sama wakil sekretaris, tapi nasibnya beda. Beliau Belum tahu, belum tentu. dari kepala daerah biasa ini. Jadi ini menjadi semangat, motivasi teman-teman. Sebenarnya kalau boleh saya bilang bahwa kepengurusan KNPI yang sekarang ini kan sudah molor waktunya. Iya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan nanti tanggal 27 Mei karena kemarin juga Maret tuh. 27 Maret karena kemarin itu kita ada lockdown ya, kita batal lagi dan sekarang kita sudah akan melakukan pergantian. Nah, ini ke depan. Jadi tinggal berapa hari lagi nih Mas? Ya, 9 hari lagi. Iya, Ya. sekarang tanggal 18 Maret. 18. Dan paling tidak yang namanya 11 hari lagi. KNPI itu adalah organisasi resmi pemerintah yang bermitra dengan pemerintah. Apa ini visi misinya Mas Agus, Mas Ardi? Coba Mas Agus dulu apa? Silakan Mas Agus. Siap, matur nuwun. Di kontestasi KNPI ini saya mengusung tema pemuda berkarakter dan maju, Solo berbudaya dan modern. Ya, itu yang kita aseng. Berbudaya dan Berkarakter, karakter pemuda itu kan kita sama-sama tahu. Inovatif, kreatif, pantang menyerah, idealis. Nah, itu ada semuanya di pemuda. Makanya coba usung itu bahwa Solo berkarakter, pemuda berkarakter, nanti Solo berbudaya. Kalau konteks hari ini kita butuh lompatan kalau bahasanya Pak Mas Wali itu ya. Ya. Yaitu maju, menguasai teknologi dan yang lainnya agar Solo modern. Jadi Solo itu ya berbudaya tapi modern. Jadi tidak antagonis antara wong nguri-nguri budaya tapi tidak modern. Jadi dua itu bisa berjalan bareng. Untuk misi yang pertama kali bahwa KNPI sebagai rumah bersama, tadi fungsinya komite untuk menjadikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasional itu muncul. Karena krisis juga ketika ke depan generasi yang milenial, generasi Gen Z misalkan, mereka lebih banyak berinteraksi lewat medsos. Artinya bahwa mereka menjadi anak global ya, informasi macam-macam. Yang kedua, bahwa tadi barangkali kelompok milenial hari ini itu kan tidak mengenal KNPI. Nah, makanya KNPI harus berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Bahasanya sahabat saya itu kolaborasi itu. Ya. Jadi tidak lantas saya OKP, kamu bukan OKP. Itu enggak, itu bukan solusi. Jadi memang kedepannya salah satu misi saya adalah kolaborasi antara OKP yang berhimpun di KNPI juga dengan kelompok-kelompok kreatif pemuda. Ya. Yang ketiga, tadi disinggung Bung Gage ini, mitra dengan pemerintah itu menjadi penting. Ketika pemerintah menggagas tentang program percepatan pembangunan atau percepatan pemulihan ekonomi nasional, kalau di Solo itu UMKM-nya digenjot. Bagaimana kalau sangat strategis ketika pemuda dilibatkan di situ? Artinya bahwa energi muda dilibatkan pembangunan kota, OKP berfungsi untuk menopang kreativitas pemuda pembangunan kota, itu akan sinergis. Dan beberapa kebijakan UMKM ini beda dengan model-model yang lama ya. Kalau dulu itu kan pendampingannya tidak sustain, misalkan pelatihan hanya pelatihan temporer, sporadis, tidak terkonsep. Kalau hari ini pemerintah kota itu mengkonsep misalkan adanya hub-hub kreatif yang itu bisa menjadi penopang UMKM dan harapannya pemuda juga terlibat di situ, kebutuhannya apa, tinggal opsi-opsinya. Nah, artinya bahwa ke depan dengan pemerintah yang bahasanya ya terbuka untuk pemuda, ini potensi besar untuk menggerakkan pemuda, memulihkan ekonomi di kota Solo. 3 itu yang nanti akan menjadi basis program saya ke depan ketika kami atau saya
diamanai sebagai ketua KNPI Solo. Matur nuwun. Ya, baik. Sekarang Mas Ardi kita pengen dengar juga ya Mas Dono ya. Oke, betul. Apa ini? Siap, visi-misinya mungkin belum serigit punya kawan saya. Tapi saya mengusung gini Mas, visi-misi saya itu ekosistem kepemudaan yang berkelanjutan, atau kita bisa bicarakan tentang sustainability. Jadi bagaimana nanti apabila saya diamanai jadi ketua itu, ketika beregenerasi nanti itu program itu akan berkelanjutan, jangan sampai programnya itu bertimpangan nanti ketua sebelumnya dan ketua selanjutnya, seperti itu. Jadi kenapa saya usung itu ekosistem pemudaan yang berkelanjutan, jadi ada sustainability programnya terus. Dan saya jabarkan dari situ itu ada kita ngomongkan tentang regulasi dulu. Harus ada regulasi dari pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini KNPI Kota Surakarta ya, ada regulasi atau ada regulasi yang mengatur tentang kepemudaan di Kota Surakarta, yang mungkin diawali. Alhamdulillah dari Solo Bersih Poli sudah mengawali menginisiasi dengan Perwali 49 tahun 2012. Dan kedua, selain ada regulasi, baru setelah regulasi terbentuk, baru ada programnya apa aja nih? Program yang tentunya sektoral. Saya pikir teman-teman di OKP itu kan ada berbagai macam nih Mas. Ada saya partai, ada organisasi keagamaan, kepemudaan melalui di bidang paramiliter seperti FKPPI dan Muda Marga dan seperti itu. Saya rasa nanti itu programnya. Jadi ketika anggaran regulasi ada, program ada, terakhir baru anggaran. Ketika regulasi dibentuk, program terbentuk, baru nanti anggaran. Ketika tiga ini nanti ekosistemnya terbentuk Mas, tiga ini, jadi program ke depan tuh udah autopilot gitu loh Mas. Jadi program-program ini tinggal melanjutkan. Jadi kayak nanti juga salah satu program unggulan saya nanti di program saya itu, saya membentuk untuk yang OKP yang berbasis parpol, saya akan bentuk semua untuk ini untuk membentuk sekolah politik Bung Karno. Kita pengen ideologi Bung Karno kita serap sebagai OKP yang berbasis bidang politik. Tentunya nanti juga di OKP bidang agamaan pasti di masing-masing itu akan sesuai visi misinya seperti itu. Yang terakhir ya, kalau memang nanti ini kita di KNPI kita perlu ketahui bersama kan organisasi yang komite yang setengah plat merah sebetulnya. Jadi kita harus membantu penyerapan anggaran dari pemerintah. Pemerintah memberikan anggaran apa, yaitu yang kita serap nanti untuk bisa benar-benar sampai ke teman-teman di kepemudaan. Jadi kita kalau saya membentuk namanya KNPI Progresif, Bu. Progresif itu kita sangar KNPI Progresif pemuda itu. Progresif itu produktif, guyup, responsif dan adaptif. Jadi harus pemuda itu harus produktif. Yang kedua guyup, nggak boleh kita pada membeda-bedakan. Walaupun lintas parpol, lintas agama, tetap kita harus guyup. Responsif, ketika ada sesuatu gejolak politik, kita ada gejolak pertikaian, pemuda itu harus menjadi agen persatuan di situ. Yang terakhir adaptif, kita ketahui bersama salah satu yang menjadi nilai plus dari Pak Jokowi presiden kita adalah beliau itu adaptif. Jadi untuk perkembangan 4.0 sekarang itu saya lihat Pak Jokowi sangat adaptif ya Mas ya. Jadi bisa pemuda harus adaptif, berkembang nanti sesuai eranya yang berubah apa ya, cepat adaptif untuk bisa menyerap aspirasi teman-teman pemuda. Gitu Mas. Oke, baik. Ya gambarannya seperti itu. Ya. Luar biasa Mas Agus dan Mas Ardi, luar biasa mengenai apa yang menjadi visi misinya kalau mereka berdua menjadi ketua KNPI. Tadi Mas Agus menyinggung mengenai hasta laku Mas. Jadi hasta laku itu sebenarnya kan ada pertama Grabek Semana, Guyub Rukun, Gotong Royong, kemudian Lembah Manah, Ewuh Pekewuh, kemudian Pangerten, kemudian Andap Asor dan Tepo Seliro, yaitu. Jadi dan itu sebenarnya juga termaktub ada di hasta laku itu, ada di Perwali 49 2020 ya. 2019. Nah, ini kalau kita lihat kemudian dan kita Solo Bersih Poli ini kan membantu Perwali tersebut untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat tadi mengenai nilai-nilai budaya Jawa tadi, Mas. Yeah. Nilai-nilai yang ada di Solo sebenarnya, tidak hanya Jawa sebenarnya. Ini lebih kepada contohnya ya, kata-kata Lembah Manah itu mungkin di Jawa itu
nggak, Jawa itu kan luas, Banyumas mungkin nggak ngerti saya ada apa enggak, tapi ini malah justru lokal value-nya Solo ini sebetulnya Hastalaku ini. Nah, dan kemudian kita lihat juga katanya banyak orang yang mengecap Solo itu saklar dari Indonesia katanya begitu. Tidak hanya poros tapi malah saklar gitu kan. Saklar Solo ngopo terus akhirnya Indonesia seperti apa dan sebagainya, dan ditambah lagi ternyata alhamdulillah itu sih Pak Presiden kita berasal dari Solo, jadi akan sangat penting sekali bagaimana mengangkat nilai-nilai lokal genuine dari kota Solo. Kira-kira Mas Peng, saya punya pertanyaan ini, mungkin ini gantian, ini Mas Ardi dulu, ini Mas kita. Untuk Mas Ardi Mas, kira-kira langkah apa yang akan panjenengan lakukan terkait dengan mengangkat lokal genuine atau lokal genius, lokal kontennya Solo untuk panjenengan sampaikan kepada nanti generasi muda. Kira-kira seperti apa, monggo. Jadi kalau saya dulu itu ada di waktu kepengurusan Mas Hersy Prabu, dulu itu ada namanya KNPI Goes to School. Nah di sana kita bisa mengajarkan program-program yang KNPI punya, termasuk yang nanti. Jadi gini Mas, kalau saya lihat Hastalaku ini tidak bisa teradaptasi sekarang karena Tepo Seliro atau yang diangkat dari 8 Hastalaku dari Solo Bersih Murni tadi itu belum tersampaikan nanti dari teman-teman pelajar. Nah saya pengen nanti kita ada program lagi ke depan untuk bisa membuat KNPI Goes to School. Nah di sana selain kita menyampaikan pentingnya berorganisasi, tentu KNPI harus bernarasi seperti itu untuk turun ke pelajar menyampaikan pentingnya organisasi. Tapi kalau usulan saya untuk yang nanti langkah-langkah apa yang akan dilakukan, saya akan mendorong di Dinas Pendidikan dan Budaya. Saya pengennya nanti Hastalaku ini masuk ke pendidikan formal, jadi tidak hanya pendidikan yang bersifat bersifat keilmuan, tapi pendidikan Hastalaku ini harus dimasukkan pendidikan formal, itu diajarkan di setiap mulai dari pendidikan formal sekolah. Saya rasa kalau orang tua kita atau orang tua para pelajar ini sudah akan mengajarkan bagaimana cara berprinsip berlaku Jawa dan melakukan Hastalaku. Tapi kalau di pendidikan formal tidak tersentuh sama sekali Hastalaku, saya rasa juga nonsen, karena 30% hingga 40% pendidikan di seseorang murid itu ada di sekolah, yang lainnya di rumah. Nah nanti mungkin dari 30% ini kita bisa berikan dari pendidikan formal dari Hastalaku supaya masuk di pendidikan formal di setiap sekolah-sekolah. Mungkin itu sih Mas Dono, mungkin sebenarnya banyak sudah sering Goes to School, cuma Mas Ardinya belum tahu mungkin. Malah kata kunci tadi yang saya mau akan memasukkan itu kepada yang namanya pendidikan formal. Dan sebenarnya ada ini ya Mas, kita juga mau melaporkan bahwasanya saat ini ada beberapa model dari sekolah yang mengimplementasikan Hastalaku di Solo dan sekitarnya nih. Namanya Sekolah Adi Pangestuti. Sekolah Adi Pangestuti. Jadi ini semacam kalau di universitas mungkin akreditasi gitu ya. Akreditasi. Nah, kalau di SMA dulu ada Adi Pangestuti. Wiyata. Adi Wiyata itu sosial lingkungan. Kalau Adi Pangestuti terkait dengan budaya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dia bisa bertindak tanduk kira-kira begitu, yang sopan, yang di sana ada anti bullying, ada anti rasial, anti persekusi, anti radikal dan sebagainya seperti itu. Jadi kira-kira kalau dari kita sudah dengar dari Mas Ardi ya, dari Mas Agus kira-kira seperti apa? Matur nuwun Mas Dono. Jadi memang Hastalaku itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mungkin secara istilah itu memang tumbuh dan hidup di Jawa, khususnya Solo sebagai juga peradaban Jawa. Tetapi ketika nilai-nilai itu sebenarnya adalah nilai-nilai luhur bangsa. Mungkin di daerah lain istilahnya misalkan Tepo Seliro. Itu dalam bahasa Indonesianya Tepo Seliro apa Pak? Tegang rasa. Itu nilai-nilai Pancasila, itu nilai-nilai yang ada di Indonesia. Cuman memang itu agak kabur. Makanya ini menjadi PR bareng-bareng. Nah, bagi saya nanti programnya adalah
tadi Mas Ardi juga misalkan masuk ke kader-kader di basis sekolah. Oke. Di internal komite ini juga akan kita terus hidupkan, bukan hanya sebagai tagline tetapi mencoba sebagai keseharian perilaku khususnya di level pemuda. Iya. Karena gini, kalau di level OKP mereka yang OKP paling tidak mereka level tingkat kesadarannya lebih dibandingkan mereka yang belum berafiliasi ke OKP. Makanya ini menjadi PR juga OKP. Iya. Nilai-nilai itu harus mungkin bahasanya dikampanyekan, kemudian di sosialisasikan, juga dilakukan menjadi keseharian. Karena ini selaras dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Dulu penataran P4 itu. Penataran P4. Jadi secara campaign-nya kita kencengin, tetapi secara misalkan kita yang jarang ketemu nggih antara satu OKP dengan OKP yang lain dengan fasilah bahasanya, wasilah atau dengan fasilitasi. Dari KNPI bisa bertemu, bisa saling menyapa. Itu mungkin itu. Jadi memang programnya di internal, kemudian kita akan keluar. Membumikan asal laku atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Wah, Mas Dono. Mas Agus, Mas Ardi ini kan hebat semua programnya. Insya Allah, Mas. Ini kan bertanding untuk bersanding. Ya. Sehingga ini KNPI ke depan pasti insya Allah akan lebih bagus lagi. Amin, Ya. amin. Dan saya berharap ya ada yang menang, yang kalah juga harus siap, dan kalau bisa kolaborasi. Ya, semua mengakomodir dan cita-cita itu bisa terwujudkan. Harapan kami seperti itu ya Mas Dono. Pasti akan luar biasa lagi dibandingkan yang sekarang ya. Energinya juga energi 30-an ya. Bukan energi 4 ya, walaupun sekarang eranya 4.0 ya. Tapi insya Allah saya yakin mereka berdua ini bisa membawa teman-teman pemuda, terutama juga teman-teman OKP bisa lebih bagus, lebih baik lagi dalam melakukan aktivitas-aktivitas.